Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Kitab Mazmur, pelajaran ke-6, Aku Akan Bangkit. Minggu 4 Februari, Pejuang Agung. Bacalah Mazmur 18 ayat 4-19, Mazmur 76 ayat 4-10, 13, dan Mazmur 144 ayat 5-7. Bagaimanakah Tuhan digambarkan dalam ayat-ayat ini? Apakah yang disampaikan hal-hal ini tentang kesiapan Tuhan untuk membebaskan umatnya? Nyanyian pujian ini memuji Tuhan karena kuasanya yang luar biasa atas kekuatan jahat yang mengancam umatnya. Nyanyian ini menggambarkan Tuhan dalam keagungannya sebagai pejuang dan hakim. Gambaran Allah sebagai pejuang sering muncul dalam Mazmur dan menyoroti keseriusan dan urgensi tanggapan Allah terhadap tangisan dan penderitaan umatnya. Maka Tuhan mengguntur di langit yang maha tinggi memperdengarkan suaranya, dilepaskannya panah-panahnya sehingga diserahkannya mereka. Kilat bertubi-tubi sehingga dikacaukannya mereka. Lalu kelihatanlah dasar-dasar lautan dan tersingkaplah alas-alas dunia karena hardikmu, ya Tuhan, karena hembusan nafas dari hidungmu. Mazmur 18 ayat 14-16. Kebulatan tekad dan besarnya tindakan Tuhan harus menghilangkan keraguan tentang perhatian dan kasih sayang Tuhan yang besar bagi para penderita atau tentang kemampuannya untuk mengalahkan kejahatan. Kita hanya perlu menunggu Dia melakukannya. Pada akhirnya, bahkan ketika umat Allah seperti Daud terlibat dalam perang, pembebasan tidak datang dari cara manusia. Dalam banyak pertempurannya melawan musuh umat Allah, Raja Daud memuji Allah sebagai satu-satunya yang meraih semua kemenangan. Mudah bagi Daud untuk mengambil pujian atas apa yang terjadi, atas banyak kesuksesan dan kemenangannya, tetapi itu bukanlah kerangka pikirannya. Dia tahu dari mana sumber kekuatannya berasal. Meskipun Daud menyatakan bahwa Tuhan melatih tangannya untuk berperang, tidak ada di dalam kitab Mazmur dia mengandalkan keterampilan bertempurnya. Sebaliknya, Tuhan berperang untuk Daud dan membebaskannya. Dalam kitab Mazmur, Raja Daud yang dikenal sebagai pejuang yang sukses menjalankan perannya sebagai musisi yang terampil dan memuji Tuhan sebagai satu-satunya pembebas dan pemelihara umatnya. Pujian dan doa kepada Tuhan adalah sumber kekuatan Daud yang lebih kuat dari senjata perang apapun. Hanya Tuhan yang harus dipercaya dan disembah. Apapun bakat dan keterampilan serta kesuksesan yang Anda miliki dalam hidup, mengapa Anda harus selalu mengingat sumber dari semuanya? Bahaya apakah yang Anda hadapi jika Anda melupakan sumber itu? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini. Saudaraku, pada saat ini mari kita renungkan 3 pasal di dalam kitab Mazmur, yakni Mazmur 18 ayat 4-19, Mazmur 76 ayat 4-10, dan Mazmur 144 ayat 5-7. Kalau kita melihat di dalam Mazmur 18 ayat 4-19, di sini digambarkan bahwa Allah sebagai penyelamat yang kuat dan setia. Daud sebagai penulisnya menyatakan pengalaman pribadinya dalam menghadapi kesulitan dan bagaimana Allah merespons dengan kuasa dan kekuatannya, bukan dengan kekuatan Daud, melainkan hanya dengan kekuatan Allah sajalah, sehingga ia diluputkan dari situasi-situasi yang sulit di dalam kehidupannya. Dalam gambaran ini, Allah adalah sebagai benteng yang kokoh bagi mereka yang berlindung padanya. Pesan utamanya adalah bahwa Allah adalah sumber kekuatan dan keberanian bagi umat-umatnya, dan Dia siap untuk membebaskan mereka dari segala ancaman dan kesulitan. Oleh karena itu, ketika kita menghadapi situasi yang buruk di dalam kehidupan kita, jadikanlah Allah sebagai benteng kita. Karena Dia siap untuk membebaskan umat-umatnya, saudara dan saya, dari segala kesulitan-kesulitan kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, apakah saudara dan saya memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan? Selanjutnya, Mazmur 76 ayat 4-10. Dalam Mazmur ini, menyoroti kebesaran dan kekuatan Allah dalam mengatasi musuh-musuhnya. Allah digambarkan sebagai kuat dan yang menakutkan, dan tidak ada yang dapat bertahan di hadapannya. Pesan yang disampaikan adalah bahwa Allah adalah penguasa yang adil dan Dia siap untuk mempertahankan umat-umatnya. Kesiapan Allah untuk membebaskan terlihat dalam kuasanya yang tak terbantahkan dan keadilannya yang tak tergoyahkan. Tidakkah kita bersyukur kepada Tuhan karena kita memiliki Allah yang akan selalu membela kita di dalam setiap situasi kehidupan kita? Dia adalah Allah yang tak terbantahkan dan keadilannya tidak tergoyahkan.
Dan Mazmur 144 ayat 5-7 menekankan kerentanan manusia dan ketergantungan kita kepada Allah. Dalam pasal ini, manusia digambarkan sebagai sesuatu yang lemah dan fana, tetapi Allah digambarkan sebagai pembebas yang mampu menyelamatkan. Pesan ini mengajarkan bahwa hanya dengan mengandalkan Tuhan, umatnya dapat meraih kebebasan dan kemenangan. Allah siap untuk membebaskan mereka yang berserah kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya di dalam kehidupan. Jadi secara keseluruhan, kalau kita melihat ayat-ayat di dalam kitab ini, Tuhan adalah Allah yang kuat, Allah yang setia, dan Ia siap untuk membebaskan umat-umatnya dari segala bentuk ancaman dan kesulitan. Pesan-pesan ini mengajarkan kita tentang pentingnya mengandalkan Allah dalam setiap aspek kehidupan kita, baik di dalam keadaan sukacita maupun dalam keadaan berduka cita, baik dalam keadaan gembira maupun bersedih, atau apapun situasi kehidupan kita. Mari kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan karena Dia siap untuk membebaskan kita. Dia adalah sumber kekuatan dan pembebasan bagi kita yang percaya kepadanya. Dalam kitab Mazmur, Raja Daud dikenal sebagai pejuang yang sukses, menjalankan perannya sebagai musisi yang terampil dan memuji Tuhan sebagai satu-satunya pembebas dan pemelihara umatnya. Dan hal ini terjadi bukan oleh karena kuat kuasa Daud sendiri, tetapi hanya oleh karena anugerah Tuhan yang Ia berikan kepada Daud. Pujian dan doa kepada Tuhan adalah sumber kekuatan Daud. Yang lebih kuat dari senjata perang apapun, hanya Tuhan yang harus dipercaya dan disembah. Sebagaimana dengan Daud, dia adalah seorang pejuang agung, demikian pula dengan kita. Kita ini adalah pejuang agung yang keberhasilan kita tidak ditentukan oleh karena usaha-usaha kita, tetapi hanya oleh karena kebaikan Allah di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, jadikanlah Allah sebagai sumber kekuatan kita. Dan hanya Tuhanlah yang patut untuk ditinggikan dan dimuliakan di dalam setiap kehidupan kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami, karena Tuhanlah yang memampukan kami untuk menang di dalam setiap kehidupan kami di dunia ini. Ini doa kami Tuhan di dalam nama Yesus. Amin.